Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Kaila Nurmadianti. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknologi Pangan dengan NPM 253020068. Di sini, saya menjelaskan tentang apa itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya sekedar rangkaian 5 sila yang kita hafal sejak sekolah, tetapi menjadi pedoman hidup yang membentuk cara kita bersikap, berpikir, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing sambil tetap menghormati keyakinan orang lain. Sikap toleransi ini tercermin ketika kita memberikan ruang bagi teman, tetangga, atau rekan kerja untuk beribadah tanpa gangguan, serta tidak memaksakan keyakinan pribadi kepada siapapun. Nilai ini membuat kehidupan sosial menjadi lebih damai dan penuh rasa saling menghormati. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan kita untuk selalu memperlakukan orang lain secara manusiawi, baik dalam cara kita bertutur kata, membantu sesama, maupun memahami perasaan orang lain. Sederhana saja, ketika kita mengulurkan tangan untuk membantu korban bencana, tidak membuli teman, atau bersikap sopan kepada siapapun, disitulah nilai kemanusiaan kita diwujudkan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia hadir dalam keseharian melalui rasa cinta tanah air dan upaya menjaga kerukunan meskipun kita berasal dari suku, agama, atau latar belakang yang berbeda. Di lingkungan tempat tinggal, semangat persatuan bisa terlihat dari kegiatan gotong royong, kerja bakti, atau ketika kita menjaga nama baik bangsa dalam perilaku sehari-hari, termasuk di dunia digital. Sementara itu, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menuntun kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah di keluarga, sekolah, atau tempat kerja. Nilai musyawarah tampak ketika kita mencari keputusan bersama tanpa memaksakan kehendak. Kita belajar mendengarkan pendapat orang lain, mempertimbangkan sebagai sudut pandang, dan menerima hasil keputusan dengan lapang dada demi kebaikan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan bahwa keadilan harus dirasakan oleh semua orang. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai keadilan ini tercermin dari sikap kita yang tidak pilih kasih, mau berbagi, dan menghargai hak orang lain. Misalnya, ketika kita berbagi makanan kepada tetangga yang membutuhkan, bersikap adil kepada semua teman tanpa diskriminasi, atau menggunakan fasilitas umum dengan bertanggung jawab. Keadilan sosial juga berarti kita ikut menciptakan lingkungan yang seimbang, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, maupun kesempatan. Jika digabungkan, kelima sila Pancasila ini membentuk kerangka kehidupan yang harmonis. Nilai ketuhanan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, nilai kemanusiaan memperbaiki hubungan antar individu, nilai persatuan menyatukan kita sebagai bangsa, nilai kerakyatan mengajarkan kita mengambil keputusan yang bijak, dan nilai keadilan memastikan semua orang merasakan manfaat dari kebersamaan tersebut. Dalam praktik sehari-hari, Pancasila menjadi pegangan moral dan etika, sekaligus pemandu dalam bersikap di rumah, sekolah, lingkungan kerja, maupun ruang digital. Dengan mengamalkan Pancasila, kita bukan hanya menjaga warisan bangsa, tetapi juga membangun masa depan Indonesia yang lebih damai, maju, dan bermartabat. Dalam konteks perkembangan zaman yang semakin modern, pengalaman Pancasila justru menjadi semakin penting sebagai pondasi moral di tengah arus globalisasi. Kemajuan teknologi, terutama media sosial, membuat informasi bergerak sangat cepat dan interaksi antar individu seringkali terjadi tanpa batas. Disinilah nilai-nilai Pancasila berperan sebagai filter agar kita tetap bijaksana. Misalnya, sila kedua dan ketiga mengajarkan kita untuk tidak mudah terpancing konflik, tidak menyebarkan berita bohong, serta tetap menjaga persatuan meski berbeda pendapat. Kita belajar untuk menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab dan tidak melukai orang lain. Begitu juga dengan sila keempat yang mengingatkan kita pentingnya berdiskusi secara dewasa, bukan saling menjatuhkan.
Dalam dunia kerja, nilai Pancasila tercermin melalui sikap profesional, jujur, dan menghargai kontribusi setiap anggota tim. Sedangkan dalam lingkungan keluarga, Pancasila terlihat dari cara kita mendidik anak dengan nilai-nilai kebaikan, sopan santun, dan rasa gotong royong. Jika Pancasila benar-benar diamalkan, maka masyarakat Indonesia dapat berkembang menjadi bangsa yang maju tanpa kehilangan jati diri. Kemajuan bukan hanya diukur dari teknologi atau ekonomi, tetapi dari karakter masyarakatnya yang kuat, beretika, dan berkepribadian sesuai nilai luhur bangsa. Selain itu, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari juga terlihat jelas melalui budaya gotong royong yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Gotong royong merupakan cerminan nyata dari persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Di lingkungan masyarakat, gotong royong muncul dalam kegiatan seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan di era modern, semangat gotong royong tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga secara digital, misalnya melalui penggalangan dana online untuk korban bencana, kampanye sosial, atau kerjasama komunitas untuk tujuan bersama. Semua bentuk kebersamaan ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan menjaga semangat gotong royong, hubungan antar warga menjadi lebih kuat, rasa kepedulian meningkat, dan kehidupan sosial menjadi lebih harmonis. Hal inilah yang membuat Pancasila bukan hanya simbol negara, tetapi pedoman hidup yang terus hidup dalam tindakan nyata masyarakat Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Di dunia pendidikan, nilai-nilai Pancasila juga sangat penting untuk membentuk karakter generasi muda. Sekolah bukan hanya tempat untuk mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat untuk menanamkan moral dan etika sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya, siswa diajarkan untuk bersikap jujur, disiplin, menghargai guru, dan menghormati teman tanpa memandang perbedaan. Kegiatan organisasi seperti OSIS, pramuka, atau ekstrakurikuler lainnya menjadi wadah untuk mempraktikkan kerjasama, musyawarah, kepemimpinan, serta tanggung jawab. Guru juga berperan dalam memberikan contoh nyata tentang bagaimana menghargai perbedaan dan menyelesaikan masalah melalui dialog. Dengan cara ini, nilai Pancasila tidak hanya dipelajari, tetapi benar-benar dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda yang tumbuh dengan pemahaman Pancasila yang kuat akan menjadi generasi yang bijaksana, berintegritas, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila juga menjadi penuntun dalam menciptakan masyarakat yang beradab, demokratis, dan berkeadilan sosial. Jika kita melihat lingkungan sekitar, banyak hal sederhana yang sebenarnya mencerminkan nilai luhur Pancasila. Hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya. Contohnya, ketika masyarakat menjalankan kegiatan pemilihan ketua RT serta bermusyawarah, hal itu merupakan penerapan sila keempat. Ketika pemerintah pusat dan daerah berupaya menyediakan fasilitas umum seperti jalan, sekolah, puskesmas, dan ruang publik agar bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, itu adalah wujud dari sila kelima, yaitu keadilan sosial. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti cara kita mengantri dengan tertib di pelayanan publik, menjaga kebersihan lingkungan bersama, atau memberi kesempatan orang tua dan difabel untuk lebih dulu menggunakan fasilitas umum, semua itu mencerminkan sikap adil, beradab, dan menghargai sesama. Di dunia usaha dan ekonomi, nilai Pancasila tampak dari praktik usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawan, masyarakat sekitar, dan kelestarian lingkungan. Misalnya perusahaan yang memberikan pelatihan bagi warga lokal, memberikan beasiswa, atau menjaga etika dalam persaingan bisnis. Selain itu, dalam lingkup keluarga, penerapan Pancasila terlihat saat orang tua membimbing anak-anak untuk bersikap sopan, tidak egois, serta peduli terhadap saudara dan tetangga. Semua pola tindakan ini, baik kecil maupun besar, menjadi bukti bahwa Pancasila bukan sekedar konsep abstrak, melainkan nilai yang hidup dan dapat diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan.
Dengan memahami dan menerapkan Pancasila secara menyeluruh, kita tidak hanya membangun diri sendiri menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga ikut berkontribusi menciptakan Indonesia yang harmonis, kuat, dan maju dalam keberagaman. Itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.